Soal nomor 1, Pak Bagus adalah salah satu warga teladan di desanya. Ia memanfaatkan lahan kosong yang dimilikinya untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Setengah dari lahan itu ditanami buah-buahan, 3/8 bagian ditanami sayuran, sedangkan sisanya 50 meter persegi dijadikan kolam ikan. Jadi hitunglah luas lahan kosong Pak Bagus. Nah, di sini perhatikan bahwa ini adalah soal dari bentuk pecahan ya sebenarnya. Coba kita lihat apa yang kita ketahui di sini. Pertama, diketahui bahwa setengah dari lahan itu ditanami buah-buahan. Jadi buah-buahan ini adalah setengah bagian. Jadi saya mungkin akan tulis di sini sebagai setengah dari X ya, di mana X ini merupakan luas lahan kosong dari Pak Bagus. Kemudian 3/8 bagiannya itu ditanami sayuran. Jadi sayuran itu adalah sama dengan 3/8 bagian. Sedangkan sisanya 50 meter persegi dijadikan kolam ikan. Nah, ini 50 meter persegi kolam ikan. Kolam ikan ya, ini adalah 50 meter persegi. Sekarang perhatikan, jadi kalau saya misalkan bahwa luas lahan kosong dari Pak Bagus itu awal mulanya itu adalah sebagai X, maka kita bisa ketahui bahwa ketika X kemudian dikurangi dengan setengah X ya, jadi luas lahannya itu dikurangi setengah bagian untuk buah-buahan ini, kemudian kita kurangi dengan 3/8 bagian yang ditanami sayuran ini. Jadi kita kurangi dengan 3/8 bagian atau 3/8 X, itu hasilnya adalah sama dengan 50 meter persegi ya, dimana ini 50 meter persegi dikatakan sisanya yang akan dijadikan kolam ikan. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan hitung-hitungan ini. Jadi ini ada pecahan-pecahan yang harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi X ini akan saya buat sebagai 8/8 X ya, kemudian dikurangi dengan 4/8 X, kemudian kita kurangi dengan 3/8 X. Itu hasilnya adalah sama dengan 50 meter persegi. Perhatikan ya, ini 1 kan awalnya, 1 itu jadi 8/8 atau 8 bagi 8 adalah 1. Kemudian setengah ini supaya jadi penyebutnya itu per 8, saya harus kalikan 4 di penyebut, maka saya harus juga kalikan 4 di pembilang. Hasilnya adalah 4/8. Kalau 3/8 karena sudah penyebutnya 8 ya, kita tidak usah apa-apakan. Sekarang karena ini penyebutnya sudah semua sama dalam bentuk per 8, kita bisa kurangi. Jadi 8x dikurangi 4x dikurangi 3x itu hasilnya adalah 1x ya. Nah, seperti itu, sama dengan 50 meter persegi. Saya kalikan 8 di kedua ruas, kita peroleh bahwa di sini x-nya itu adalah sama dengan 50 kali 8 itu 400 meter persegi. Jadi luas lahan kosong dari Pak Bagus itu adalah 400 meter persegi ya. Nah, ini jawabannya. Jadi luas lahan kosong itu adalah sama dengan 400 meter persegi. Kita telah menyelesaikan soal yang nomor 1. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini dalam suatu kelompok terdapat 11 anak yang gemar membaca komik, kemudian 13 anak gemar membaca cerpen, dan 6 anak gemar membaca komik tetapi tidak gemar membaca cerpen, dan 8 siswa yang tidak gemar membaca keduanya. Tentukan banyaknya anak dalam kelompok itu. Ini adalah soal tentang himpunan ya, dan saya akan membuatnya dalam suatu diagram Venn
agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang berapa sih banyaknya anak dalam kelompok ini. Jadi ini adalah semestanya, kemudian saya akan membuat himpunan anak-anak yang gemar membaca komik terlebih dahulu. Ini komik. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah himpunan anak-anak yang senang membaca cerpen. Nah, kita akan mulai dari menentukan di sini 8 siswa yang tidak gemar membaca keduanya, ya. Karena 8 siswa tidak gemar membaca keduanya, saya akan tuliskan jadi yang tidak gemar membaca keduanya itu tidak gemar membaca komik dan juga tidak gemar membaca cerpen itu di sini, ya. Itu ada 8 orang dari semestanya. Kemudian perhatikan bahwa ada 6 anak gemar membaca komik tetapi tidak gemar membaca cerpen. Jadi 6 anak itu saya letakkan di sini, ya, karena ini adalah himpunan untuk komik, sedangkan ini adalah himpunan untuk cerpen. Karena dia tidak gemar membaca cerpen, jadi dia harus berada di luar himpunan cerpen ini, tetapi masih berada di dalam himpunan komik, ya, karena dikatakan 6 anak ini gemar membaca komik tetapi tidak cerpen. Jadi dia harus berada di dalam komik tetapi di luar cerpen. Di sini, ya. Nah, sekarang selanjutnya dikatakan ada 11 anak yang gemar membaca komik. Nah, yang di sini sudah ada 6 anak yang membaca komik, maka kita bisa ketahui supaya jadi 11 kita kurang 5 anak lagi, ya. 5 anak lagi itu posisinya di sini. Ya, ternyata 5 anak lagi itu adalah irisannya yang suka membaca komik dan suka membaca cerpen. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa himpunan yang suka membaca komik itu sekarang sudah lengkap, ada 11 anak. Kemudian terakhir di sini dikatakan ada 13 anak gemar membaca cerpen. Nah, di sini sudah ada 5 anak yang gemar membaca cerpen, maka akan kurang 8 anak lagi, ya, yang hanya suka membaca cerpen saja, tidak suka membaca komik. Sekarang kita telah mendapatkan gambaran yang jelas berapa jumlah dari masing-masing himpunan ini. Oleh karena itu, banyaknya anak dalam kelompok ini, jadi banyak anak itu adalah sama dengan, kita tinggal jumlahkan saja, ya, 6 ditambah dengan 5 ditambah dengan 8, 6, 5, 8 ditambah dengan 8 ini terakhir. Hasilnya itu adalah sama dengan berapa? 6 tambah 5, 11, 11 tambah 16, 27, ya. 27 orang anak. Ya, jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 2 ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini terkait dengan fungsi. Diketahui fungsi f 3 kurang x itu sama dengan 2x ditambah 5. Tentukan nilai dari f5. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai 5-nya ini ke sini terlebih dahulu, ya, untuk menentukan berapakah nilai x-nya ini. Jadi perhatikan di sini f3 min x itu akan sama dengan nilai dari f5. Jadinya saya peroleh bahwa 3 dikurangi x itu sama dengan 5, kan? Nah, ini supaya sama. Selanjutnya ini saya hitung, jadi negatif x adalah sama dengan 5 dikurangi 3, ya. 3-nya pindahkan ke sana. Jadinya negatif x adalah sama dengan 2. 5 kurang 3, ya, maka x itu adalah sama dengan negatif 2. Nah, kita telah mendapatkan nilai x yang bersesuaian agar kita bisa menentukan nilai dari f5-nya. Jadi sekarang kita hitung bahwa f3 dikurangi x, dikatakan bahwa itu adalah nilainya sama dengan 2x ditambah 5. Di sini kita peroleh tadi x-nya adalah sama dengan negatif 2, ya. Jadinya f dari 3 kurangi negatif 2
itu sama dengan X-nya negatif 2 ya. 2 kali negatif 2 kita tambahkan dengan 5. Maka hasilnya di sini adalah F. Ini negatif-negatif jadi positif ya. 3 tambah 2 itu sama dengan 2 kali negatif 2 itu adalah negatif 4. Kita tambahkan dengan 5. Selanjutnya kita peroleh di sini bahwa F 3 tambah 2 itu 5 ya. Sama dengan negatif 4 ditambah 5 itu adalah sama dengan 1. Jadinya sekarang kita peroleh bahwa nilai dari F 5 itu adalah sama dengan 1. Jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 3. Kita sekarang ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini diketahui titik A yang koordinatnya 3, negatif 5 ditranslasikan ya, digeser oleh T negatif 4,7. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan bayangan terakhir dari titik A. Jadi bayangkan ada titik A yang koordinatnya 3, negatif 5. Ini kita translasikan dengan translasi yang rumusnya negatif 4,7. Ini dia akan ketemu bayangan ya. Kita belum tahu berapa. Nah, setelah itu kemudian bayangan ini atau A aksen ini akan dicerminkan lagi ya. Cerminkan terhadap sumbu X. Jadi dia akan ada bayangan yang kedua. Nah, kita sekarang akan mencari ini berapa bayangan terakhir dari titik A. Pertama, kita akan hitung berapa bayangannya dia setelah ditranslasikan. Kita ketahui dengan rumus translasi bahwa jika ada titik A 3, negatif 5, kita translasikan dengan rumus translasi T yaitu negatif 4,7, maka kita akan peroleh bayangannya adalah sama dengan A aksen, yaitu 3-nya ini kita tambahkan dengan negatif 4 ya. Jadi 3 ditambahkan dengan negatif 4, kemudian koma, sekarang ordinatnya atau Y-nya. Negatif 5 kita tambahkan dengan 7. Nah, kita peroleh bayangannya itu sekarang adalah 3 tambah negatif 4, ini negatif 1. Selanjutnya negatif 5 ditambah 7 itu adalah 2. Nah, kita telah peroleh ternyata di sini hasilnya setelah ditranslasikan itu adalah negatif 1,2. Sekarang cerminkan titik negatif 1,2 ini terhadap sumbu X. Kalau kalian tahu ini adalah sumbu koordinat ya, ini sumbu X, sumbu Y. Ketika ada titik negatif 1,2, negatif 1,2, negatif 1,2 berarti di sini ya, kurang lebih. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, ini bayangannya pasti di sini ya. Perhatikan bahwa X-nya ini akan tetap, sementara Y-nya yang awal mulanya positif akan menjadi Y negatif. Oleh karena itu, pencerminan terhadap sumbu X itu akan mengubah yang awalnya X, Y ya, itu akan berubah menjadi bayangannya itu adalah sama dengan X, negatif Y ya. Nilai Y-nya ini menjadi negatif ya. Yang awalnya Y-nya positif akan menjadi negatif karena ini cerminnya. Nah, sekarang oleh karena itu kita akan cerminkan titik A aksen itu negatif 1,2 terhadap sumbu X. Sumbu X ya. Maka bayangannya itu adalah sama dengan, nah perhatikan X-nya tetap ya, dari X ke X ini tetap, berarti dari negatif 1 di sini tetap negatif 1. Sekarang Y-nya menjadi negatif Y. Jadi dari 2 atau Y ini akan menjadi negatifnya ya, jadi negatif 2. Oleh karena itu setelah kita temukan bayangan terakhir dari titik A yaitu adalah titik A, ini double aksen ya harusnya, mohon maaf.
Saya perbaiki dulu. Nah, ini dia. Ya, itu koordinatnya adalah negatif 1, negatif 2. Jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 4. Sekarang kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini adalah tentang statistika. Jadi diketahui data nilai ulangan matematika di kelas 9 adalah sebagai berikut. Nilai 5 itu 7 orang, nilai 6 10 orang, nilai 7 14 orang, dan seterusnya ya. Sampai nanti nilai 10 itu ada 1 orang anak yang mencapainya. Siswa yang nilainya kurang dari nilai rata-rata kelas diwajibkan mengikuti remedial. Jadi perhatikan, siswa yang nilainya kurang dari rata-rata kelas ya diwajibkan mengikuti remedial. Jika nilai ulangan matematika Amir itu sama dengan 7, apakah Amir wajib remedial? Jelaskan. Nah, di sini tentu saja kita harus menentukan terlebih dahulu berapa nilai rata-rata kelasnya ya. Jadi rata-rata kelasnya itu kita akan gunakan rumus rata-rata atau min, di mana untuk menentukan rata-rata itu kita harus bagi antara jumlah seluruh nilai dari data itu. Di sini satu singkat tulis ya, sebagai jumlah nilai kita bagi dengan banyak datanya. Jadi berapa ada datanya kita akan hitung sekarang. Pertama, untuk jumlah nilainya. Untuk jumlah nilainya itu kan karena nilai 5 itu ada 7, berarti jumlah seluruhnya adalah sebanyak 5 kali 7 ya. Jadi ini 5 kali 7, kemudian kita tambahkan dengan data yang mendapatkan nilai 6, ada 10 orang. Jadi jumlahnya ada 6 kali 10 ditambah dengan 7 kali 14 yang ini ya, kemudian ditambah sebelahnya yaitu 8 kali 5 ditambah di sebelahnya yaitu 9 kali 3 ditambah dengan terakhir ini 10 kali 1. Kemudian kita akan bagi ini ya. Kita bagi dengan banyak datanya yaitu jumlah seluruh frekuensinya ini ya, kita jumlahkan. Jadi 7 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1 ya. Jadi kalian tinggal jumlahkan ini semua frekuensinya sebagai jumlah atau banyak datanya. Hasilnya adalah sama dengan 5 kali 7 itu adalah 35 tambahkan dengan 6 kali 10 60 tambah 7 kali 14 itu adalah 98 ditambah 8 kali 5 itu 40. 9 kali 3 itu 27 ditambah dengan 10 kali 1 10 ya. Kemudian kita akan bagi berapa ya, bagi jumlahkan ini semua 7 tambah 10 tambah 14 tambah 5 tambah 3 tambah 1 itu adalah sama dengan 40. Hasilnya adalah sama dengan, kita jumlahkan semua nilai di pembilang itu adalah sama dengan 270 ya. 270 kita bagi dengan 40 ya, hasilnya adalah sama dengan 6,75. Jadi rata-rata kelasnya itu adalah 6,75. Apakah Amir sekarang yang memiliki nilai 7 wajib mengikuti remedial? Tentu saja tidak ya. Kenapa tidak? Ya karena nilai Amir ini sudah lebih besar daripada rata-rata kelas yang hanya 6,75. Dikatakan bahwa nilainya yang kurang dari rata-rata kelas yang mengikuti remedial. Sementara nilai Amir ini 7 lebih besar daripada rata-rata kelasnya yaitu 6,75. Oleh karena itu Amir tidak mengikuti remedial. Jadi demikianlah pembahasan soal esai pada paket 1 ini. Semoga bisa dipahami. Bagi kalian yang belum jelas, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.